Lo pada pasti pernah ngeliat video ini. all the way here to Japan just to try this. I'm on my back. Just imagine an old grumpy grandpa making the worst flan of their life. Oh, heck. What's going on? Kenapa tiba-tiba dia ngeludah? Jadi kali ini kita ngomongin seorang konten kreator yang keliling buat bikin konten makan-makan, tapi kalau makanannya nggak enak kayak gitu. Tuh, gitu. Jadi kalau nggak enak tuh gitu loh. Gue nggak tahu itu custom di mana gitu ya. Tapi kalau ada makanan nggak enak atau apa gitu, apalagi direkam gitu ya, dan apalagi itu makanan orang, kayaknya sih harusnya kita bikin konten tuh gitu. Harus gitu. So what's going on? Nah, lu mouse-nya pakai apaan sih? Nah, ini dia. Mouse gua tuh pakai Noir A1. Shape-nya ergonomik dan claw grip-nya pas. Jadi bikin tangan lu lebih rileks pas pakai. Cocok banget buat gue yang kerjaannya banyak di depan PC atau laptop. Walau difungsikan buat kerja, tapi ini mouse tetap sangar buat gaming. Sensornya PAW331 dan polling rate 1000 Hz. Jadi performanya masih top-top aja kalau mau dipakai buat sela-seli gaming. Pas main, gerakan tangan lu tetap kebaca akurat, tracking lu tetap stabil, dan tidak ada delay yang mengganggu. Jadi kalau lu pada mau hybrid, gue saranin Noir A1. Tapi kalau lu anaknya gaming banget, nggak cocok sama hybrid-hybridan yang kayak gue, no work game only, ada juga Noir S1. Shape symmetrical dengan medium low hum. Tangan jadi lebih gampang buat ngontrol gerakan cepat dan presisi. Ditambah bobotnya cuma 56 gram, jadi mouse terasa ringan waktu dipakai aim cepat atau angkat mouse berulang kali di game first person shooter. Sensor tetap di PAW331 dan polling rate di 1000 Hz. Gerakan kursor terasa lebih cepat ngikutin tangan, tracking lebih stabil, dan delay lebih minim waktu aiming. S1 dan A1 sama-sama pakai baterai 500 mAh dengan daya tahan hingga 52 jam. Jadi bisa dipakai berhari-hari tanpa harus rutin ngecas. Kalau habis ya tinggal tempel di charging dock. Nggak perlu deh lu bingung-bingung cari-cari beli-beli baterai. Daya tahan kedua mouse itu 50 juta klik. Lu klik-klik dah tuh 50 juta sampai habis. Harganya cuma Rp299.000 aja, nggak pakai dolar. Mumpung lagi launch promo. Kedua mouse tersebut bisa lu cek lebih detail dan langsung lu beli di link di bawah. Buruan lu klik, lu cek mumpung masih promo. Thank you Noir for sponsoring this video. Dan thank you kalian semua yang udah support gua. Please lanjutkan support kalian dengan sesimpel klik link yang ada di bawah. Now back to the video. Jadi namanya Cian, seorang konten kreator yang gue baru tahu dari kontroversinya. Dia ngeludahin makanan yang dia nggak suka. Dan ya, jadi banyak diskusi dan banyak banget perdebatan mengenai beliau. Kenapa perdebatan? Karena banyak banget fansnya dia yang membelanya dengan bilang bahwa kayak, oh sekarang tuh nggak boleh lagi yang review makanan jujur ya. Oh kalau di Jepang tuh nggak boleh ya ngomongin makanan gak enak ya. Oh kalau bikin konten harus bagus-bagus semua ya, dibagus-bagusin ya, nggak boleh ngomongin kekurangannya ya. Lu pasti di sini udah langsung kayak, ini orang kenapa dah? Jadi si Live Cian ini ada TikToker yang suka bikin feud reviewer gitu. Tapi gue nggak nemu backgroundnya ya, apakah dia culinary atau apa, atau punya restoran atau punya F&B dan lain-lain. Dan pencarian background ini bukan untuk kayak semacam melegitimasi bahwa kalau lu mau jadi feud reviewer lu harus punya background F&B dan lain-lain. Menurut gue nggak perlu. Semua orang berhak untuk review makanan yang dia makan, termasuk si Cian ini. Tapi poin gue nyari itu adalah untuk semacam ya background check gitu loh. Maksudnya buat mastiin apa ini orang emang orang yang bergerak di bidang F&B atau food reviewer beneran atau chef atau gimana kan. Setidaknya biar untuk masukin informasi tambahan nih dalam diskusi ini. Tapi gue gak bisa dapetin hal-hal itu. Yang gue dapetin adalah dia konten kreator, dia tiktoker, dia orang Amerika, dan dia ke Jepang. Dan waktu di Jepang dia nyobain sebuah makanan yang terkenal di Jepang. Dia bikin video kayak gini. Trying the most viral old man. Known for his Japanese pudding, this man has been selling this for 50. I traveled all the way here to Japan just to try this. Nggak, lu nggak pergi ke Jepang just to try that. Itu lebay ya. Dia pengen nyobain yang lain pasti biar nggak rugi lah. Oh ya, by the way, kalau kalian nggak tahu, yang dia lagi coba itu adalah kayak puding, flan puding gitu yang berada di Tokyo. Namanya adalah Flan Master of Tokyo, yang cukup rame dan banyak disukai sama banyak orang di Minato City. Gue pernah ke Minato tapi nggak kesananya. Dan yang punya itu orang tua gitu loh. Jadi cukup legenda lah, dan banyak turis dan juga orang lokal yang mau nyobain dan makan di situ, dan mungkin antreannya juga rame banget karena di TikTok itu cukup terkenal. Ya dia emang punya semacam signature move-nya lah yang populer, dan sayang banget waktu gue ke Jepang gue belum cobain. Dan si Cian food reviewer ini nyobain lah, intinya pengen tahu nih enak apa enggak gitu. Dan seperti yang kalian udah tahu, yang dilakukan adalah I'm on my back. Just imagine an old grumpy grandpa making the worst flan of their life. Oh, heck. Here's a tourist trap. It's bitter. It tastes like all egg whites. I don't know why I keep thinking about eggs. ya diludahin dan
Yang paling bikin kesel itu bukan diludahin menurut gue, tapi adalah dia bilang ini bitter. Nih guys, pahit katanya. Jadi flanya atau pudingnya ini pahit gitu. Ini nggak enak, ini pahit. Kecian, anak-anak ini mau makanan yang dessert tapi dapetnya yang pahit, kecian. I mean, what are you talking about? It's supposed to be bitter. Emang itu emang harusnya pahit. Maksud gue juga di menu bitter pudding. I mean like apa sih maunya? Dan tentu saja orang-orang pada mengomentari cara dia ngeludahin makanannya gitu pada saat makanannya nggak enak. Tapi ini bukan satu-satunya karena dia baru-baru ini juga bikin lagi tuh ngeludahin makanan. Out of a food truck. Thank you so much. They're serving Wagyu beef ribs, A5 Wagyu brisket, and even Wagyu with some meat. You know we in Japan, so they gotta go top quality. This is their A5 Wagyu brisket. Sorry karena pakai punya orang untuk gua upload, bukan punya si Cian. Karena yang punya Cian udah hilang, termasuk yang puding juga udah hilang. Entah dia hapus atau dia di take down videonya, who knows. But the point is, kalau dia nggak suka, dia dilepahin. Nah dari situ banyak orang berkomentar bahwa ya kalau review jujur emang kenapa, kalau beneran nggak suka terus gimana, kalau makanan emang beneran nggak enak terus gimana. Dan gue rasa manusia yang berpikir rasional langsung bilang emang kagak ngapa lu review nggak enak, emang nggak apa-apa lu bilang juga nggak enak. Menurut gue ya ini gue akan terkesan ngebela Cian, tapi menurut gue apapun itu kalau misalnya lagi nggak enak ya silakan bilang nggak enak. Tapi menurut gue ada baiknya kita ngobrol dulu nggak sih sama ownernya gitu, kayak are you making this right because it tastes bitter, terus ownernya datang gitu kan, iya because it's bland and it's supposed to be bitter. Terus ya udah lu yang sadar kan, oh berarti aku yang ekspektasinya salah gitu kan. Atau banyak hal lainnya deh, kayak ya kita pernah mesen sesuatu lah salah gitu kan, mas saya pesennya nggak pedes, ini kok pedes gitu, pasti abang-abang oh maaf mbak gitu kan, dan lain-lain. Kayak ya lu pikirannya mau kemana gitu loh. But in the end ketika lu bilang emang kayak menurut lu nggak enak, menurut lu nggak suka, menurut lu ini gimana pun oke lah, silakan kontenin lah. But is it okay untuk ngelepehin itu kayak gitu? Itu kayak tradisi mana gitu tuh? Is it American things untuk selalu harus ngeludahin sesuatu yang gak enak dan direkam gitu? Dan ini gue bukan jadi kayak apa pembela Jepang atau gimana, bisa jadi lo makan Jepang gak enak. Gue pernah makan makanan Jepang dan gak enak, tapi ya gue gak kontenin aja. Tapi dari perdebatan itu semua, kecurigaan gue malah lebih naik ke tempat yang lain. Ini bukan masalah etika, ini bukan masalah boleh nge-review enak gak enak apa enggak, ini bukan masalah beda budaya dan lain-lain. Menurut keyakinan saya, dan bisa jadi saya salah keyakinannya, ya bro ngelakuin itu karena bro tahu bro bisa dapat banyak views. Yes, it is bro. Dan buat yang belum tahu, TikTok versi Amerika itu bisa ada AdSense-nya. Jadi kalau banyak views-nya bukan berarti rame doang terus dapat sponsor. Nggak perlu dapat sponsor atau endorsement atau keranjang kuning, langsung bisa dapat duit dari TikTok buat jalan-jalan ke Jepang lagi atau gimana, I don't know. Jadi bro doing this because bro know it will gain him traffic. Salah apa enggak? Ya ini lagi-lagi ini yang gue suka bahas gitu loh. Ngerti gak sih lo, kayak gue udah sangat tidak setuju dengan do not make stupid people famous gitu. Karena menurut gue kesalahannya adalah itu kalimat selalu disematkannya ke konten kreator gitu loh, ke orang yang punya panggung gitu. Padahal menurut gua panggung itu mau sebanyak apapun, kalau nggak ada yang nonton ya jadi panggung sepi, nggak jadi famous. Lu pada sebagai penonton punya apa ya, punya sesuatu yang kayak ya lu bisa nggak setuju sama dia, atau bahkan menurut lu dia kelewatan, lu nggak setuju sama cara dia dan lu tidak berikan panggung itu. Menurut gua tuh panggung tuh sekarang di netizen terserah gitu loh. Jadi nggak suka sama orang ya udah gitu, atau diomongin kayak gini ya udah juga terserah. Tapi gua kritiknya adalah kenapa dibebankan ke konten kreator. Tapi balik ke poin awal lagi, kenapa lu bisa yakin itu emang dia begitu biar rame? Karena dia bikin lagi tadi yang di beef gitu loh, yang di wagyu diludahin lagi gitu loh. Dan video dia hilang, gue rasa ya karena di take down gitu, bukan karena dia merasa bersalah. Toh dibikin lagi, dan gue nggak kaget next time dia bakal ngeludah lagi dan ngeludah lebih banyak gitu, because he gain the traffic. Everybody love hate dan marah-marah, emang buat marah-marah dia menungguin yang ngeludah dan marah-marah gitu loh. And in the end, who's winning? Dia dapat trafficnya, gua yang ngomongin dia dapat trafficnya, dan kalian para penonton jadi sumber trafficnya. This is the harsh reality ya, you have to know. Dan silakan pakai contoh ini ke konten kreator lain yang nggak harus dari luar negara. Do not make stupid people famous bukan masalah panggungnya, tapi masalah penontonnya. Ada tukang selingkuh jadi terkenal dan jadi kaya raya, kira-kira akibatnya yang ngasih panggung atau yang nontonin panggungnya? Perusuh tiba-tiba ngerusuh lagi dan dapat duit lagi dan nggak pernah harus berhenti, kira-kira salah yang ngasih panggung atau orang yang datang ke panggungnya? Atau bahkan sampai marah-marah, itu panggung direkam, difoto, dimasukin ke sosial media, dia ngamuk marah-marah orang ini nggak bener, ternyata jadi clipper gratisan. Ups. But ya, itu yang terjadi. Menurut kalian gimana? Apakah kalian akan ngikutin jejaknya? Tentu saya akan sangat sarankan jangan lah ya. Dan kira-kira kalian
kaget nggak kok tiba-tiba ada orang Indonesia yang ngelakuin ini? Men, udah banyak banget hal yang gue bahas 2 tahun lalu dan kejadian di Indonesia. Di dunia konten kreator, streamer, dan lain-lain ya. Gue sih udah nggak terlalu kaget sama hal kayak gitu. Gue lebih kepada kayak, lu kemana aja? But again, poin gue masih stand sama. Orang boleh nge-review nggak suka, orang boleh nge-review suka. Tentu akan gue sangat sarankan untuk memperhatikan etika dan sopan santun dan solutive minded gitu. Kalau misalnya cuma salah pedes ini dan segala macam, lu bisa tanya ke ininya, ke ownernya gitu, kayak salah nih, salah bikin. Kalau nggak suka, lu nggak perlu ludahin. Lu bisa bilang, gue kurang cocok sama rasanya tanpa harus diliatin ludahnya. Ngapain sih pakai ngeludah? Kelihatannya kayak bocil banget gitu loh, kayak bocah gitu loh, kayak orang. Jadi ya itu legitimasi lo sebagai food reviewer juga dipertanyakan gitu. Sopan santunnya, etikanya, tata cara nge-reviewnya gitu loh. Apa yang dia review, nggak sukanya di mana, kenapa lo jadi nggak suka gitu. Yang paling pertama kan paling kocak gitu kan. Lu mesen puding yang jelas-jelas pahit terus nggak suka karena pahit. Ini yang bodoh siapa? But ya kira-kira itulah yang bisa gue bahas. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah biasa aja? Apakah menurut kalian emang fenomena ini akan terus terjadi? Silahkan komen di bawah. Komentar kali ini datang dari video gue ngebahas bahwa Donald Trump secara resmi ngerilis berbagai macam file mengenai UFO. Apakah itu pengalian isu apa enggak? Silahkan kalian cek videonya. Dan komentarnya datang dari Nawawe Bapak. Katanya adalah preketek tekedek bekedek teketek. If you know, you're old man. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di kolom komentar di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan untuk bukti kalau kalian nontonin sampai habis, sebutin nama-nama masakan favorit kalian, oke? See you guys. Bye. Stay clean and sound.